Jangan sampai kita yang pertama ini benar-benar ini ya, benar-benar banyak orang itu tergiur. Wah marketing gampang. Habis itu hanya dengan HP dapat cuan. Nah, apakah seperti itu? Alhasil sekarang dia hanya dengan modal Canva itu bisa membeli Pajero. Mungkin semua orang punya WA, tapi tidak semua orang produktif atau selalu online, selalu aktif di WA. Iya. Tapi semua orang butuh komunikasi, di mana komunikasi itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita kali ini, Kak Hanafi Kala. Kak aja kali ya manggilnya. boleh. Mungkin lebih biar ini ya. Biar lebih, ya nggak kelihatan tua lah ya. Nggak formal, Masya Allah. Kak Hanafi Kala. Izin, saya menyapa sahabat Mida. Panggilannya sahabat Mida. Sahabat Mida, semoga sehat selalu. Masya Allah. Izin saya sapa-sapa dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk kenalan. Boleh. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan setiap urusan, berkahi setiap rezeki kita, dan pastinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam terus beramal kebaikan. Amin. Dan juga saya mengajak terus sahabat Mida sekalian, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kalau mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa share seluas-luasnya agar manfaatnya juga makin lebih luas. Untuk tidak memperpanjang waktu, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua Kak Hanafi Kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau ini apa namanya? Orang biasa. Orang biasa. Sahabat saya, teman apa ya? Ya mungkin ngobrol-ngobrol santai ya. Masya Allah, dan alhamdulillah hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mampir di kanal YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih banyak nih Kak Hanafi Kala. Tapi pastinya sahabat Mida pengen kenalan kan? Nah, kita langsung aja berikan kesempatan Kak Hanafi Kala untuk kenalan nih. Boleh. Nama, asal, daerah, atau mungkin aktivitas sekarang. Monggo. Oke, perkenalkan. Oh, sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Kala, asal dari Kudus. Mungkin kalau ada yang dari Kudus ya boleh nanti kita ketemu atau bagaimana. Lagi ini dong berarti lagi melawan Zionis. Oh, Al-Aqsa itu. Al-Aqsa, beda ya? Beda. Tapi katanya Kudus diambil dari Al-Quds, itu beda? Kan ada masjid. Ada, benar. Ada. Bahkan di sana itu nggak banyak ya, tapi ada dua yang namanya Al-Aqsa, Pondok Al-Aqsa. Oh, Al-Aqsa, iya. Artinya memang nuansa-nuansa Quds itu betul. Ada juga di daerah Kudus ya. Perjuangan banget. Masya Allah. Oke. Lanjut. Sebenarnya kita yang lebih mengenal Palestina apa gimana gitu. Saya lanjutkan ya. Lanjut. Oke, asal dari Kudus dan untuk kesibukan saya sebenarnya sedang mungkin untuk sekarang skripsi ya, tapi karena alhamdulillah kemarin sudah selesai. Sudah sidang ya? Alhamdulillah. Walaupun kurang memuaskan nilainya sisa, tapi nggak apa-apa. Karena nilai itu hanyalah angka, betul. Angka. Nah, kesibukan saya mungkin sekarang sedang menjalani sebuah proyek. Tapi di mana proyek itu saya masih ngikut orang ya, mungkin ya, Seth ya. Di mana mungkin teman-teman lebih kenal dengan yang namanya marketing. Jangan dibongkar semua, Seth. Oh, jangan dibongkar dulu. Tipis-tipis dulu. Kenalan. Oke, berkenalan. Itu di skip dulu, tahan dulu. Sebuah marketing ya, mungkin itu. Iya, siap. Artinya sekarang aktif di pergerakan marketing lah ya. Pergerakan marketing. Siap. Pendidikan, Seth. Waduh, biar kenal nih. Oke. Kita pendidikan dari SMP aja mungkin ya, Seth. Atau dari terserah. SMP ya. Lah, SMP SMA. MI nggak usah lah yang jauh. Terlalu jauh. Yang sekarang ya. Jadi saya seorang alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Masya Allah. Tapi belum pernah merasakan pondok pusat. Oh gitu. Masya Allah. Gak tahu ya, mungkin apa ya, Set ya. Jadi saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 5 atau mungkin kalau di SMA itu kelas 2 SMA
itu saya di cabang di Darul Qiyam Magelang. Magelang. Oke. Dulu itu namanya masih Gontor 6, Sat. Ya. Sekarang diubah menjadi Gontor 5. Masya Allah. Diurutin mungkin ya, Sat ya. Siap. Nah, sampai 5 tahun itu saya di Darul Qiyam. Setelah itu saya harap banget itu. Saya udah berjuang, saya udah pokoknya berdoa semaksimal mungkin, berikhtiar. Soalnya saya pernah dengar saat yang belum pernah merasakan Gontor pusat, itu nilai akhir kelas akhirnya di pusat. Nah, saya udah berjuang itu saat mati-matian itu. Qadarullah, ternyata saya belum diberi kesempatan itu. Akhirnya kemana? Akhirnya kelas akhir saya itu di DMT, Darul Muttaqin, Banyuwangi, Gontor 4. Ya sama aja lah. Sama. Cuma beda tempat aja. Beda tempat. Beda tempat. Tapi semuanya sama. Pendidikan, guru-gurunya, atau kualitasnya itu semuanya sama. Masya Allah. Semuanya siap. Terus gak usah panjang-panjang, Zat. Nanti temanya beda. Oke, bagus. Terus kalau yang setara satunya tadi kan lagi garap skripsi ya? Betul. Gimana, Zat? Nah, saya Ustadz lagi. Kak, maaf. Jadi ini ya. Gara-gara pakai gamis mungkin. Nah, saya salah satu di Mahat Ali An-Nuaimi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ya. Skripsi saya judulnya di-spill. Boleh. Tinjauan hukum. Masih hangat kan nih? Masih hangat kemarin. Banget, ya, jadi masa nggak dirayain ya, Sat? Boleh. Tinjauan hukum Islam pada sistem jual beli tebasan pada padi hasil panen. Masya Allah. Itu yang sistem jual beli dengan metode tebasan pada padi hasil panen. Waduh. Itu yang sering ini masih banyak ini mungkin. Betul. 80% itu masih mungkin. Artinya memang di tengah-tengah kita sering-sering terjadi transaksi ini ya, dan iya, betul. Kesahihan atau kebenaran transaksi ini dibahas dalam sidang tadi. Saya. Masya Allah. Semoga ilmunya berkah, Sat. Amin. Semoga ilmunya berkah selalu, Kak Hanafi. Kebiasaan Ustadz ini jadinya Kak Ustadz terus ya. Ini Kak Hanafi ya, Masya Allah. Baik, Kak Hanafi, mungkin cukup itu dulu aja ya. Mungkin nanti untuk akun media sosial, boleh nanti diedit masukin gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Hanafi. Semoga tadi perkenalan singkat tadi untuk lebih mencairkan lah ya bahasan kita pada hari ini. Nah, Masya Allah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di kanal YouTube kami. Dan apa yang kita mau bahas hari ini? Nah, apa nih? Saya kasih prolog dulu ya, Kak Hanafi, sebelum kita nanti tanya jawab lah ya, ngobrol santai ngalir. Jadi gini sahabat media sekalian, kita melihat sekarang tuh zaman makin kesini makin berubah. Betul. Ya enggak? Maka namanya teknologi juga semakin canggih. Kita kalau di 5.0 itu bukan lagi punya skill. Tapi kalau dia punya skill tapi nggak punya kemahiran akan teknologi, dia juga bakal tergerus. Stuck. Tergerus bahkan gitu. Seperti kita ketahui sekarang, contoh misalkan banyak toko-toko besar yang tutup gara-gara adanya all shop gitu ya. Shop, online shop. Project yang bersifat online gitu ya. Dan terlihat itu sangat digitalisasi sekali sekarang ya. Era digital sekali itu. Maka dari itu kita akan membahas tentang produktivitas lah ya. Produktivitas ya, yang bisa mendorong kita agar bisa produktif di zaman digitalisasi sekarang. Di era digital sekarang, ya kan gitu ya. Betul. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di tangan kita nih, tapi bisa menghasilkan sebuah cuan. Bisa menghasilkan sebuah pendapatan yang bisa kita dapat dari rumah. Itu banyak tuh. Dan itu sekarang sudah jadi tren di mana-mana, orang dari rumah bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana teknisnya? Apa medianya? Kalau media yang kita mau coba spill hari ini, mungkin bagaimana memaksimalkan media WhatsApp. Betul. Nah, WhatsApp pertama untuk membuat orang tertarik akan produk kita. Lalu kalau sudah tertarik, bagaimana orang bisa closing di tangan kita? Jangan sampai cuma ngilang. Nah, jangan cuma nanya doang. Doang. Ini berapa? Udah hilang. Jangan. Terus yang ketiga, bagaimana orang itu bisa repeat order. Nah, strategi-strategi ini pasti sangat menarik di telinga kita, yang kita semua pasti pengen juga mendapatkan
ikhtiar itu dengan begitu mudah ya, Betul. tapi bisa menghasilkan bagi kita. Nah, langsung saja kita coba ngobrol sama Kak Hanafi Kala. Kak Hanafi Kala, sebenarnya perspektif marketing yang ada di prakteknya itu seperti apa sih, Kak Hanafi ini? Marketingnya ya. Iya. Marketingnya itu kan, jadi karena era digital ini, kita pertama harus melek. Kita harus tahu dulu. Iya. Kita harus tahu dulu. Kita harus tahu pasarnya di mana. Setelah itu kita harus tahu trafficnya. Nah, ketika kita tahu trafficnya, bagaimana caranya kita mendapatkan traffic itu, mendapatkan leads itu. Nah, ketika sudah mendapatkan leads itu, bagaimana cara kita mengambilnya. Nah, tapi sebenarnya gini, Pak. Ketika kita terjun di dalam dunia marketing, itu ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan. Pertama itu, jangan sampai kita, yang pertama ini benar-benar ini ya, benar-benar banyak orang itu tergiur. Wah marketing, gampang. Habis itu hanya dengan HP dapat cuan. Nah, apakah seperti itu? Ternyata tidak, teman-teman. Ya. Apalagi ketika baru memulainya. Nah. Banyak temannya saya itu mungkin sekarang sudah sukses. Tapi ketika diceritakan bagaimana prosesnya dulu, itu salah satunya kita ngomong buat produk digital. Ya, kita mungkin marketingnya setelah produk digital ini. Jadi produk digital itu ketika kita bisa memproduksi sesuatu. Contoh, kita membuat 1000 template Canva. 1000 template Canva. Itu ketika kita sudah membuat 1000 template Canva, kita tidak usah membuat lagi. Buat lagi, tapi untuk dijual lagi. Nah, ketika teman saya membuat template Canva, itu perjuangannya gini. Dia tidur itu dari subuh sampai jam 12. Mungkin ada targetan kali. Untuk mencapai 1000 dia punya targetnya mepet. Nah, sebenarnya untuk target mungkin saya kurang tahu, saya belum sempat tanya ya. Tapi jam kerjanya itu dari habis zuhur sampai subuh. Itu jam kerjanya. Dan itu dilakukan mungkin ya selama 2 tahun. Ya mungkin nggak selalu seperti itu ya. Tapi dia rutin selama 2 tahun seperti itu. Dan alhasil sekarang dia hanya dengan modal Canva itu bisa membeli Pajero. Masya Allah, modal Canva? Modal Canva. Template kan banyak sekarang yang butuh ya. Template Canva, template PPT, template skripsi atau apa. Mungkin ada yang joki-joki juga. Nah, itu mungkin banyak dari mereka itu beli dari ya influencer seperti itu. Nah, artinya produk dia itu adalah template Canva ya? Template Canva. Nanti dijualnya di Canva juga atau? Dijualnya itu, nah itu kan masalah marketing berarti kan. Nah, jualnya itu banyak. Dulu saya pernah bikin ini ya, polling. Ini teman-teman saya ini di grup itu lebih banyak di mana sih jualannya? WhatsApp kah, di Facebook kah, atau Instagram atau yang lain? Ternyata lebih banyak di WhatsApp. Nah ini yang paling dekat lah ya, paling sering kita gunakan ya di Indonesia khususnya. Nah, ketika kita menjual ke WhatsApp, itu otomatis kita harus punya nomor. Ya kan? Nah, ketika kita harus mempunyai nomor, gimana cara kita mempunyai nomor tersebut? Nah, ketika kita mencari database namanya ya, nama, nomor dan atau lain-lain, itu mungkin kalau orang pertama-tama itu share ke grup, share ke teman-teman atau share ke SW begitu kan? Nah, SW itu yang aplikasi itu ya? SW itu status WA. Oh, SW itu status WA. Iya. Kan ada aplikasi baru lagi tuh yang apa? WPS ya atau WPS itu bukannya ini ya? Ya, PDF itu ya? Enggak, yang itu yang share sekali tapi langsung banyak. Oh, itu. WBS atau apa ya istilahnya? Banyak.
Banyak ya? Oh, banyak nama Banget. aplikasinya? Nama aplikasi. Oh, alah, ya. Itu nama aplikasinya. Oke. Jadi ngirim ini template nomor blast WA namanya. Oh, blast WA, benar. Ya, Blazing ya, blazing. Ngeblast, jadi langsung. Tapi saya kasih tips nih teman-teman. Mungkin ada yang ngeblast WA. Jangan ketika membuat nomor baru, jangan langsung di blast. Nanti otomatis di ban. Nanti bisa ke ban. Jadi kita harus pakai pemanasan dulu nih di WA-nya tuh. Mau sampai blast WA aja nih jauh, nggak apa-apa lah. Nah, intinya kan kita bahas WhatsApp ya. Apa yang kita lakukan yang biasanya lumrahnya tadi kan di awal japri, grup, ya kan itu yang status betul, WA ya. Betul sekali. Mungkin saya untuk masih bakal ngasih beberapa tips ya biar ketika ada customer datang itu gimana sih caranya biar mereka nggak hilang. Nah, itu gimana tuh? Nah, pertama ketika mereka tanya harga, misalnya kita punya produk tertentu, terus ada orang masuk nanya, masuk nanya nih, Kak berapa harganya? Jangan pernah dijawab dengan harga. Jangan pernah dijawab dengan harga. Harganya 5.000 Kak, harganya 50.000 Kak, harganya 100.000 Kak. Otomatis mereka akan hilang. Mungkin beberapa persen ya, pasti akan mahal sekali. Nah, tapi kita coba dulu dengan pertanyaan, di mana pertanyaan itu ya customernya pasti menjawab dengan kebutuhannya dia. Ketika tanya, Kak ini harganya berapa? Misalnya harga kamera berapa? Oh kakak tertarik dengan ini. Masa bilang enggak? Kan oh iya saya tertarik. Kita jalin dulu dengan chattingan. Kakak tertarik ya dengan ini? Iya kak, saya lihat gini. Oh kakak sebenarnya perlunya untuk apa nih? Ya kan? Oh untuk ini nih, untuk cuma jepret-jepret biasa aja sih. Oh berarti bukan ini kak, ini terlalu mahal. Atau mungkin kalau ini nggak apa-apa sih, tapi saya ini itu sebenarnya untuk kamera ini untuk ya orang profesional, untuk ini jarak jauh, untuk apa? Ini untuk budgetnya mungkin segini kak, tapi kalau mungkin kakak tidak berkenan atau mungkin terlalu mahal, saya ada opsi lain. Apakah kakak mau? Nah kan gitu. Nah jalanilah obrolan-obrolan singkat, pertanyaan-pertanyaan yang kayak machine gun, gitu lah. Dimana kita sampai mereka itu nyaman. Tapi sebelum ke situ, kayaknya kita lupa dengan bagaimana orang bisa tertarik sama produk kita sampai dia mau nge-WA kita gitu. Nah, itu jauh, tapi nggak apa-apa. Jadi itu masih nanti. Sebenarnya itu awal. Kan ini kan jadi, konteksnya tadi ketika orang sudah menanya ke kita. Lalu kita tidak langsung memutus obrolan dengan langsung apa jawaban yang diharapkan ya. Tapi kita bangun dulu komunikasi. Komunikasi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar dia bisa nge-WA kita? Nge-WA kita. Untuk tertarik. Nah, itu tips-tipsnya produk kita harus seperti apa. Nah itu. Nah, ketika kita misalnya nih menjual di FB ya. Kalau di FB kan menjual ada foto, habis itu ada deskripsi ya. Itu sebisa mungkin berikan deskripsi yang jelas. Setelah itu jangan taruh harga. Selalu jangan taruh harga. Kalau harganya itu kita value-nya tinggi ya, mungkin soalnya biasanya kita jual HP. Pasarannya sekian. Pasarnya sekian. Nah, tapi ini HP bagus banget, baru berapa bulan. Nah, otomatis harga masih tinggi di atas pasar mungkin. Siap. Ya kan. Jangan ditaruh harga. Kecuali ini HP jelek banget ya. Jelek banget, udah di bawah rata-rata. Udah di bawah rata-rata. Di bawah rata, taruh nggak apa-apa. Otomatis orang yang butuh barang yang nggak apa, ini otomatis beli. Tapi ketika barang itu masih valuable, ajak customer itu untuk chat. Kan ada itu biasanya ke messenger ya. Nah, ajak ke chat. Mungkin seperti itu. Nah, pokoknya hal yang penting itu kita harus punya branding. Jadi akun jualan kita atau akun WhatsApp kita itu untuk akun jualan ini ya, akun jualan itu jangan main-main. Maksudnya main-main seperti ini. Nickname-nya
Oh, aneh. namanya aneh-aneh. Ya, Foto ya, profilnya kucing. Atau mungkin apa? Bunga-bunga. Iya. Padahal nggak masuk ke Padahal jualannya furniture, masa bunga-bunga. Kan gitu kan nggak masuk, Iya, nggak iya. profesional. Nah, jadi gimana caranya membangun customer itu percaya dengan akun jualan kita? Oke. Tadi kan pastinya pertamanya kita share dulu seluas-luasnya kan. Share, betul. Share seluas-luasnya. Terus produk. Ini belum masuk ke iklan loh, Pak. Belum. Itu jauh lagi. Nanti mumet pemirsa nanti. Wah, boncos. Nah, itu biasanya gitu. Enggak sampai. Ini kan memanfaatkan media WhatsApp yang kita miliki. WhatsApp. Ya kan. Kalau tadi kan berarti poinnya adalah ketika agar orang tertarik dengan produk kita setelah kita share. Nah, itu kan berarti ya nggak nyampe iklan atau apa kan? Enggak sampai. Gimana tertarik? Manfaatin yang ada aja. Dengan ekonomis, modal terbatas. Syukron. Ya kan? Terus ya orang tertarik. Betul. Kan? Pastinya mungkin tampilannya harus dibuat harus menarik. Betul. Terus juga yang nge-WA atau yang nge-share tuh harus benar-benar akun yang terpercaya sesuai. WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis ya. Harus punya. Oke, itu ya nantinya agar orang tertarik dengan produk kita setelah kita share adalah tampilannya harus menarik, deskripsinya juga harus jelas, baru dia masuk ke kontak kita untuk menanyakan produk yang mungkin mereka inginkan. Betul sekali. Baru tadi tahapannya adalah jangan langsung dikasih tahu dengan harga-harganya. Tanya kebutuhannya apa. Oke, diajak komunikasi dulu ya. Satu ini sangat-sangat penting. Tanya kebutuhannya, jangan mengsaya-sayakan. Maksudnya mengsaya-sayakan itu gini, mengomongkan jualan kita. Tapi apa yang kamu butuhkan, apa yang ini. Nanti kamu gini loh. Nanti kalau kamu beli ini loh. Tawarkan, offering. Berikan tawaran yang menarik. Artinya dia nggak minta pun kita kasih solusi ya, biar dia tuh nyaman. Ya. Jadi ketika dia ke kita, mereka yang customer itu ke WA kita, itu jangan, Kak selamat datang. Misalnya nih, selamat datang di toko kami. Barang kami bagus-bagus loh. Kan ngomongin kita. Jangan ya. Jangan sekali-kali seperti itu. Jadi omongkan. Selalu buat tema dalam topik itu adalah customer. Oke, Masya Allah. Gitu. Berikan yang dibutuhkan. Ini tadi kemana tadi nih? Ya itu kan udah tahapan yang kedua tuh. Pertama kita share seluas-luasnya. Kan gitu ya. Share. Pastinya juga nge-share itu juga dalam waktu yang tepat ya, dalam waktu yang tepat. Waktunya. Jangan sampai nge-share di maghrib, orang lagi sholat, orang lagi baru pulang kerja, orang lagi mandi, orang lagi makan, gitu kan. Tapi bisa jadi jamnya berbeda kan. Di sini baru maghrib. Oh iya betul juga. Di Papua udah Isya, ya kan. Tapi ya intinya memang ada strategi dari waktu itu juga kan. Ada. Terus juga memiliki database sebanyak-banyaknya. Tapi juga kita ngomongin strategi dulu nggak? Ya, strategi di awal kan, di awal. Baru nanti yang kedua strategi ketika tadi sudah Kak Hanafi jelaskan tuh tadi. Strategi kedua ketika dia sudah masuk WA kita kan. Nah, mungkin tahapan selanjutnya adalah anggaplah tahapan kedua ini udah closing ya. Closing dalam arti dia jadi beli barang udah kita. Beli ya berarti ya. Nah, itu gimana lanjutannya itu? Nah, ketika udah beli, jangan sampai kontak itu tidak di-save. Tidak di-save. Harus di-save. Harus di-save. Jadi gini, ketika kita menggunakan WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis, itu kan bisa di-backup. Mungkin WhatsApp bisnis itu backupnya di akun ini, WhatsApp bisnis di akun ini. Jadi ketika nge-save itu juga bisa milih kan ya Pak Ustadz, bisa milih nomor ini di save di akun Google mana, entah di HP, entah di kartu, entah di ini kan bisa. Gak bakal rugi kok nge-save, serius. Iya. Ada berapa kontak di HP Kak Hanafi nih? Oh beda. Ini bukan HP bisnis. Oh beda. Ini ya. Harusnya saya bawa mungkin. Ngomong-ngomong katanya ada berapa belas akun tuh? Oh enggak, 3 akun ya? Akun YouTube. Kalau akun YouTube itu ada 3. Tapi untuk akun WA ada 3 juga. 3 juga, Masya Allah. Saya baru 500. 500? Iya. Ini kan biasa. Yang biasa. Iya. Mana ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang 4.000. Harusnya seperti itu. Saya cuman 1.200. Itu pribadi atau pribadi? Bisnis? Pribadi. Saya belum bermain yang di bisnis.
Oh. Lanjut. Harusnya Mida nih masukin ke bisnis. Siap, insya Gitu Allah. kan. Insya Allah. Nah, Lagi nyari Oh. HP yang proper dan juga admin. Ya, Oh, itu kan gitu. adminnya penting juga tuh. admin penting. Ah. Jangan sampai slow respon. Nah, itu dia. Jangan Oke. sampai slow respon. Hilang Kita- nanti. Kita masuk ke yang selanjutnya tadi adalah ketika walaupun tadi tahap 1 bagaimana memasarkan tuh banyak cara ya. Betul. WA blast atau mungkin iklan atau mungkin apa itu masih banyak. Tapi kita ambil yang batas ekonomis lah. Budget kita mungkin ya. Menyesuaikan budget kita lah ya Betul. gitu. Kalau perusahaan besar Oh, itu udah sudah punya modal besar mah sebenarnya pakai cara apapun bisa sekali Bisa. dia. Cuman kan tetap produknya harus menarik kan, Harus harus menarik, menarik. harus, Terus ketika dia menjadi masuk, dia juga tadi harus membangun komunikasi ya, Betul. agar si customer itu nyaman. nyaman. Yang ketiga ketika closing itu tadi Ini jangan sampai- lupa di save. Jangan lupa Oke, di save. terus. Jangan lupa di save. Setelah itu, nah biasanya itu WhatsApp bisnis itu ada label. Status Rizky udah tahu belum ada label? Belum tahu. Nah, jadi WhatsApp bisnis itu ada label. Jadi mungkin pencet klik 3 gitu di ini, itu ada beri label. Nah, ketika sudah diberi label, itu labelnya mungkin kalau saya itu ungu untuk lunas. Jadi ungu untuk lunas itu saya taruh di yang closing seperti itu. Nah, ketika sudah ada database orang-orang closing, mungkin bisa dimasukkan ke dalam grup. Oke. Jadi mungkin grup apa ya? Grup kalau misalnya kita jualan, mungkin jualan tutorial membuat kopi yang enak atau apa, itu di kelas kan bisa dimasukkan ke dalam satu komunitas. Iya. Di mana komunitas itu nanti jangan sampai komunitas grup itu sepi pertama. Kan begitu. Kan setelah di save, nah ini kalau bisa dimasukin grup, kalau mungkin topik atau produk jualannya itu bisa dimasukin grup, masukin grup, ya kan, izin dulu ternyata ya, izin ya harusnya izin. Minta kesediaannya. Mau nggak digabungkan? Sebenarnya ada lagi. Jadi apa tuh? gini, ketika ingin memasukkan ke grup itu bisa customer sendiri yang masuk dengan kesadarannya. Ya. Dengan apa? Tentunya dengan narasi atau broadcast dengan tulisan yang menarik. Lalu di situ klik link untuk masuk grup. Apakah Anda mau dengan ilmu yang ilmu yang ditawarkan segini? Kalau mau klik link di bawah untuk bergabung ke grup. Nah, itu lebih mantap sih. Nih, kan gitu. Nah, artinya dia masuk atas dasar kesadaran. Atas dasar kesadaran, di mana di situ wah kayaknya saya butuh ini. Jadi nggak asal semua orang itu kita chat satu-satu, kan bisa kita di blast, kita dengan narasi, mereka ngeklik sendiri, mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk kan ini kita udah ngomong yang closing ya. Kita udah ngomong yang closing, jadi emang benar-benar udah hangat. Iya. Nah, sudah dekat lah ya dengan kita. Udah dekat. Nah, ketika sudah ada orang-orang di mana ini closing, orang-orang yang sudah hangat, jangan dibiarkan nganggur. Tawarkan kalau dia sudah beli HP, tawarkan apakah kakak mau mendapatkan info promo dari kita. Kalau mau klik di sini. Otomatis mereka masuk ke grup, di mana di grup itu jangan sampai sepi. Sering tawarkan promo atau mungkin ilmu-ilmu yang covernya aja lah, kulit-kulit. Tahu nggak sih HP Poco itu ternyata fakta-fakta menarik ada. Boleh nyebut ini nggak? Fakta-fakta menarik HP ini. Fakta-fakta menarik HP ini. Nah, share link. Misalnya nih kita buat konten di TikTok. Fakta-fakta menarik HP ini. Itu kita share ke grup yang tadi kita adakan komunitasnya itu. Nah, di mana ketika grup ini sudah tidak krik-krik atau tidak sepi, nggak sepi, itu akan menambah trust. Akan menambah trust. Wah, bagus nih. Kita seperti di Ayomi lah. Dikasih info terus, dikasih ini. Kita promo loh, ini loh. Nah, ketika sudah menjadi seperti itu, kita mudah. Kita merasa dekat dengan customer.
kita merasa ada jalinan hubungan. Nah, ketika sudah ada menjalin hubungan itu untuk closing itu mudah. Oke. Gitu. Masya Allah, itu bagian dari cara merawat orang-orang yang sudah dekat dengan Sudah kita. dekat, sudah Masya closing, Allah. begitu. Artinya ya memang ketika database sudah kita miliki atau mungkin dia sudah closing, maupun tidak closing, walaupun tidak tetap closing, harus kita jaga. tetap harus database kita itu, karena jaga. penting ya. Itu penting, tidak Betul. semuanya. Nah, itu kan traffic, itu kan betul, orang. betul. Kan? Karena WhatsApp itu memang aplikasi yang paling dekat dengan kita, nggak bisa Paling dipungkiri. dekat. Nggak bisa dipungkiri, semua mau tua, mau muda, mau apa, dia pasti teknis paling cepatnya untuk berkomunikasi adalah dengan WhatsApp. Masya Allah. Mungkin tidak semua orang itu, mungkin semua orang punya WA. Tapi tidak semua orang produktif atau selalu online, selalu aktif di WA. Iya. Tapi semua orang butuh komunikasi, di mana komunikasi itu lebih sering mungkin di Messenger atau WhatsApp. Tapi sekarang di WhatsApp. WhatsApp yang paling dominan ya. WhatsApp. Masya Allah. Baik Kak Hanafi, Masya Allah sekali nih obrolan kita sore hari ini nih. Tapi ada yang mau saya tanya. Boleh dong kasih insight ke kita. Kita di Mitra Day Indonesia juga punya beberapa produk nih. Oh, Masya Allah. Contoh misalkan kita punya kelas tahsin. Oh, bagus itu. Nah, Tahsin. jadi saya pribadi membersamai dengan Yayasan Mitra Day ini punya jamaah yang di dalamnya mereka aktif. Aktif ya. Oh, sekarang totally kurang lebih hampir ada sekitar 20-an lah. 20-an orang. Oh, 20 orang. Kalau kita grup banyak banget. 20-an orang ya, alhamdulillah jamaah ya. Mungkin siapa tahu nanti yang ada bertambah lagi ya kan. Terus yang kedua juga kita aktif di bidang sosial. Jadi produk yang kita tawarkan tuh amal-amal soleh, misalnya kayak sedekah subuh, sedekah Jumat, yang kayak gitu-gitulah. Atau mungkin menunaikan zakat, kan itu bagian dari tawaran ya. Betul. Barangkali orang ada yang lupa, barangkali orang ada yang perlu edukasi. Nah, itu. Kalau kayak gitu tuh gimana cara mengkampanyekannya itu ya? Atau memarketingkannya itu? Nah. Saya termasuk ini yang di-share. Nah, gimana Kak Hanafi menilai itu? Mungkin bisa insight buat kita atau lembaga-lembaga filantropi lainnya ya kan yang bergerak seperti Mida nih. Jadi pertama yang saya sampaikan tadi ya. Jadi mungkin kita berikan suatu seperti motivasi pagi. Jadi jangan sampai ketika kita itu share, kita ada butuhnya aja. Nah, itu tuh. Iya kan. Jadi mungkin tadi Ustadz Rizky tahu ya apa aplikasi SW atau untuk ngeblast WA. Iya. Kenapa nggak digunakan untuk ngeblast Assalamualaikum, selamat pagi, gimana nih kabarnya? Mungkin hari ini sudah sedekah belum nih? Karena sedekah adalah sedikit. Jadi jangan ketika ada event baru ada ini baru bless. Wah, itu. Iya, betul. Soalnya saya sering dengar seperti ini, datang untuk ada butuhnya aja. Nah, padahal kalau dipikir logika ya, masa ya kita harus ngechat setiap hari gitu kan. Kalau kita bukan seorang yang memang harus itu. Iya. Tapi karena kita membutuhkan teman-teman Mida untuk mensupport, untuk mendukung acara yang sangat-sangat kita butuhkan karena itu investasi akhirat. Nah, betul ya. Nah, itu harus kita kelola dengan baik. Pertama kita memang harus rutin lah ya. Rutinnya jadi nggak selalu dalam bentuk donasi, tapi bisa juga bentuk edukasi. Jadi apa susahnya tinggal kita itu pagi ngechat dengan blast WA, mungkin hanya berapa kata dengan kalimat dengan mungkin dalil atau mungkin hadis, one day one hadis, kita blast satu-satu. Nah, di situ apakah dengan satu ini juga penting. Di setiap akhir kalimat tutup dengan pertanyaan. Apakah teman-teman Mida sudah tahu dengan hadis ini? Agar membuka komunikasi. Betul sekali. Begitu. Mungkin chat SW enggak ya? Mungkin ya, karena itu enggak. Nah, ketika sudah terbentuk tidak datang dengan untuk butuhnya aja, itu akan menambah trust, akan menambah teman-teman yang menginginkan suatu
kayak apa yang dituju lah. Nah, itu konversinya akan sangat tinggi. Iya. Artinya punya kedekatan. Ini berarti Ustaz Rizky udah ada aplikasi Blast WA. Ada ya, Pak? Oke. Tahu sih, kalau belum. Kalau punya ya. belum. Ada di bidang-bidang. Ada bidangnya. Tapi tahu. Sempat mengelola itu. Iya. Nah, itu kan, ya artinya memang ya kita harus punya kedekatan. Betul sekali. Jangan jadi apalagi yang bersifat amal jariah itu kan jangan sampai nanti image-nya malah negatif ya. Betul sekali. Betul. Barakallah Kak Hanafi. Masih banyak sih yang mau kita tanya, tapi kita perkecil, udah selesai ini. Waduh. Kita perkecil segmennya sampai ke WhatsApp dulu aja. Tapi ini kan tujuannya dalam rangka mendorong produktivitas. Betul sekali. Agar anak-anak muda yang mungkin masih bingung atas apa yang harus dikerjakan, padahal masih bisa banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Betul sekali. Kan? Maka dari itu ya ini yang disampaikan Kak Hanaf ini sangat bermanfaat nih. Betul. Jadi habis ini segera dicoba ya. Dicoba dijawab agar ya minimal apa yang ada di depan kita nih tidak hanya lalu begitu aja. Betul ya, sekali. Bisa hilang. Nah, apalagi justru malah melalaikan. Waduh, ya kan? Nah, itu dia. Oke. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang mau kita tanyakan, tapi mungkin nampaknya part lagi ya nanti nextnya nih. Tapi jelas WhatsApp ini memang ya nggak bisa dipungkiri media yang paling dekat dengan tangan kita sekarang. Betul sekali. Setiap orang pasti punya HP. Pasti punya HP. Nggak mungkin nggak punya HP. Dan pasti di HP-nya, walaupun itu bukan aplikasi bawaan, pasti semua orang yang pertama kali di-download adalah WA. Masa mau download ini Google dulu kan enggak ya? Enggak, kayak Google malah udah ada. Oh, udah ada ya Google. Ya, udah di bawah. Yang enggak ada justru malah Instagram. WhatsApp itu kan belum ada ya ketika datang ke HP itu. Nah, ala kulli hal ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa diterapkan dalam proses atau apapun ya. Usaha kita ke depan ya, mau bisnis, mau filantropi, mau project apa, ini bisa dakwah juga bisa. Dakwah juga bisa. Semuanya. Filantropi itu bagian dari dakwah, Ustaz. Oh, begitu. Filantropi kan ya syiar, kebaikan itu jalan di situ tuh. Cuman ya seringkali dimaknai secara negatif. Oh, begitu. Nah, itu makanya perlu diperbaiki mindset. Mekanisme pergerakannya jangan sampai justru malah tidak menghasilkan hal yang positif. Kalau di Azhar itu di Azhar itu istri saya cerita, di Azhar itu orang itu ketika berbagi dia malah berterima kasih. Ada orang yang mau ngambil, jadi yang berterima kasih bukan yang nerima, malah yang memberi. Yang memberi. Jadi kayak iftarot itu buka puasa atau mungkin sedekah di Jumat, itu justru yang bilang terima kasih bukan yang nerima, tapi yang memberi. Ini Masya Allah sih. Makasih ya udah mau nerima donasi saya, makasih sudah mau menikmati sajian saya. Itu faktor apa kok bisa seperti itu? Faktor karena yang dia sadari adalah yang dia miliki bukan apa yang dia pegang, tapi apa yang dia beri. Jadi ketika dia memberi sesuatu, yang mengucapin terima kasih bukan yang menerima justru, tapi adalah orang yang memberi itu tadi. Terima kasih kamu sudah menerima. Berarti itu bukan soal memiliki, Mas. Bukan. Nah, ini jadi kajian. Tapi nggak apa-apa, strategi duniawi tadi bisa diterapkan. Betul. Padahal itu kan sebenarnya hal yang sangat positif bagian dari dakwah tadi kan. Tapi ala kulli hal kami ucapin terima kasih ke Hanafi Kala. Semoga bisnisnya sukses selalu. Amin. Ya bisa closing terus makin banyak nanti buat jadi modal mahar. Amin ya Allah, semoga tahun ini ya Allah. Semoga tahun ini kita doakan ya bisa menyempurnakan setengah agamanya. Walaupun nggak tahu sama siapa. Terakhir Kak Hanafi Kala, closing statement buat anak-anak muda nih biar semangat dalam menjalani ikhtiar duniawi ya. Betul. Walaupun itu juga bisa disisipin di situ ikhtiar akhirawi. Silakan. Jadi teman-teman Mida yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, dimanapun, kapanpun, pertama, kita harus tahu ya, kalau kita itu memang diciptakan untuk beribadah. Tapi jangan sampai lalai dengan dunia. Nah, jadikan dunia itu adalah wasilah untuk beribadah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Masya Allah, jadikanlah dunia itu wasilah untuk beribadah. Masya Allah. Jazakallah khairan Kak Hanafi Kala.
sudah mampir dan sudah meramaikan kanal YouTube kita ini. Jangan lupa nanti bantu di up. Ya. Boleh. Mas Aul, beliau ini followersnya dan ininya Masya Allah ya. Tapi ala kulihal kita ucapin terima kasih sekali lagi, semoga ini jadi amal jariah. Dan untuk sahabat media semua, jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau ada dapat manfaat, jangan dirasakan sendiri tapi share seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Dan sekali lagi kami ucapkan Kak Hanafi Kala terima kasih banyak, dan seluruh sahabat Mida juga terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.